Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Di vlog kali ini kita akan nyobain umbinya singkong variegata. Yang penasaran kayak apa? Nanti kita cobain sama-sama. Terus tips and tricks gimana caranya supaya stek cincau jelly sampai berhasil. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau ngajak sahabat semua untuk ngeliat pohon buah naga tuh di seberang sana, di samping raised bed. Yuk kita ke sana. Nah, jadi ini kan posisi raised bed di sini ya. Nah, si pohon buah naganya tuh ada di sini. Jadi ini pohon buah naganya, sahabat. Jadi dia itu posisinya sejajar sama raised bed. Dia tuh cuma ditanam di pot kecil gitu loh. Tapi ini bukan punya saya. Jadi dulu tuh ini ceritanya tuh tetangga saya tuh pindahan dan dia tuh nyimpen pohon buah naganya di sini, dibiarin gitu aja nggak dirawat. Nah, tapi di sini yang menarik ternyata si pohonnya itu merambat ke tembok. Dia naik ke tembok tuh sampai tinggi dan dia berbuah loh. Nih, padahal nggak pernah dirawat, gak dikasih pupuk dan nggak disiram. Nih ya, kalau sahabat perhatiin, jadi si pohon buah naga ini dia nempel ke tembok kan. Nah, terus dia keluar akar nih. Kayaknya akar-akar ini dia nyerap nutrisi juga. Jadi pohonnya tuh bisa gede, terus bisa berbuah juga. Padahal cuman ditanam di pot kecil gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar deh kalau pohon buah naga itu nggak ribet, nggak rewel dan bisa ditanam di daerah panas dan minim minim perawatan aja tuh. Buktinya dia didiemin aja bisa berbuah, sahabat. Ini tadinya mau saya ambil pohonnya, cuman saya nggak enak kan karena ini bukan punya saya gitu. Jadi paling nanti saya minta aja nih bibitnya. Nanti kita tanam aja di lahan kosong di sebelah sana. Lalu ini di raised bed. Ini adalah sereh yang waktu itu saya tanam. Dia kan cuma ada 2 biji ya, sahabat. Sekarang dia udah ada 4 nih dan subur tuh. Alhamdulillah. Harus kena full sun ya kalau sereh ya. Mungkin ini sekitar 3 bulan lagi udah mulai bisa kita pecah dan sudah mulai bisa dipanen. Nah, ini dia nih, ini singkong variegata nih. Jadi kemarin itu saya mindahin beberapa karena dia kan terlalu padat nih singkong variegatanya. Kalau nggak dipindah nanti takutnya terlalu padat. Jadi kemarin saya cabut 2 dan ternyata udah ada umbinya. Nah, jadi sahabat, ini tuh kebetulan ya. Jadi saya tuh mau mindahin 2 pohon singkong variegata dari raised bed. Nah, saya tuh kaget ya, padahal ini baru ditanam mungkin sekitar 4 bulan mungkin ya. Pas saya cabut ternyata dia udah keluar singkongnya. Dan menarik banget tuh, ternyata singkongnya tuh warnanya putih. Tuh, warna kulitnya dia lebih cerah. Saya jadi penasaran pengen nyobain. Jadi kayaknya ini singkongnya mau saya copot dulu. Ini yang ini buat kita cobain rasanya kayak apa. Nah, ini dia ya, singkong mininya udah saya copot. Nanti akan kita coba makan karena penasaran rasa umbi singkong variegata tuh seperti apa. Dan ini pohonnya nih. Jadi kemungkinan nih pohonnya kalau udah besar, ini bakalan ada umbinya, sahabat. Dan umbinya tuh bisa gede juga. Dan ini juga edible. Nah, ini pohon singkong variegatanya udah saya repotting ya. Saya dapat 2 pot. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Singkong variegata kalau dia dikasih full sun hasilnya akan kayak gini ya, bun. Dia itu daunnya akan rimbun dan jaraknya itu pendek. Tuh, jadi dia rapet-rapet. Jadi kelihatan bagus nih. Jaraknya rapet-rapet antara daun satu dengan yang lainnya. Jadi kelihatan rimbun. Nah, beda lagi kalau kita simpennya di spot yang nggak full sun kayak yang itu dia jadi jarak antar daunnya jadi lebih jarang,
warnanya jadi kurang keluar dan apa ya, jadi dia kurang bagus aja gitu. Jadi lebih baik kalau singkong variegata harus dikasih full sun ya. Ini singkongnya udah saya rebus ya. Ini bisa dilihat nih teksturnya. Dia sama aja kayak singkong pada umumnya. Jadi kayak ada tulang di dalam umbinya itu loh yang di tengah. Nah, ini udah saya rebus kan. Sekarang mau saya cobain. Ini kulitnya juga sama ya, kayak singkong pada umumnya. Jadi bagian dalamnya itu kulitnya licin. Bagian luarnya itu kulitnya agak kasar, tapi ini warnanya tuh lebih putih. Tuh, lebih putih daripada singkong biasa. Terus dia wanginya juga sama, singkong banget. Oke, ini saya cobain ya. Manis loh. Rasanya kayak singkong yang biasa dibuat singkong goreng loh. Jadi teksturnya dia tuh empuk. Terus manis. Manis khas singkong, ada pahit-pahitnya sedikit khas singkong. Ini enak banget nih. Nih, jadi yang belum tanam singkong variegata bisa ditanam ya, karena ini umbinya rasanya enak. Tuh, lucu ya, unik, warnanya putih. Terus nih, sahabat, ini adalah buah naga yang saya ceritain. Jadi ceritanya ini buah naganya tuh nggak ada yang mau panen kan, karena memang posisinya ini punya tetangga saya yang udah pindah. Jadi nggak ada yang mau panen. Nah, saya mau panen juga takut. Nah, tapi ternyata kemarin tetangga saya tuh panen, terus dia bilang ke saya, katanya ini buat saya karena kalau musim kemarau saya yang siram gitu. Jadi ini buat saya aja gitu. Alhamdulillah, berarti rezeki gitu kan, daripada nggak ada yang makan. Nah, ini kita coba ya, ini kita buka. Nah, jadi buah naga yang keluar buahnya di depan rumah saya itu ternyata dagingnya tuh warna merah, sahabat. Karena kan ada ya yang buahnya dagingnya warna putih. Nah, ini yang merah. Masya Allah, manis, nggak bohong, ini manis, seger banget, ada rasa kecutnya juga. Ya Allah, ini rezeki ya, padahal nggak dipupuk, nggak diapa, disiramin sama air hujan selama musim hujan ini. Hanya pas musim kemarau aja sih disiram sama saya dan suami. Jadi pengen ngebibitin pohon yang di depan, nanti kita coba tanam di pot ya. Enak banget loh buahnya. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya akan berbagi tips gimana caranya stek tanaman cincau. Nah, di sini tuh saya udah stek cincau sekitar seminggu yang lalu nih, sahabat. Tapi bisa dilihat si cincaunya ini daunnya masih hijau. Biasanya kalau kayak gini dia bakalan berhasil sih. Tapi sahabat-sahabat tuh banyak yang curhat via DM, katanya kenapa sih stek cincau jelly kok susah gitu. Sebenarnya gampang, tapi emang ada tips and triknya gimana caranya supaya berhasil. Karena kalau stek cincau itu beda lagi sama stek jinten nih. Nah, jadi kalau stek jinten, stek torbangun, atau stek tanaman-tanaman herbal yang lain itu kan kita tinggal potong terus tancepin, nanti dia akan berakar kan di bagian bawahnya. Nah, kalau si cincau jelly ini beda nih gimana caranya supaya dia bakalan cepat berakar. Makanya simak video sampai habis, ini akan saya kasih tahu gimana caranya. Nah, yang pertama kita cari batang yang bagus untuk kita stek. Nah, kalau untuk cincau jelly, sahabat jangan
stek bagian ujung-ujung yang kayak gini nih, karena ini biasanya memang banyak gagalnya, apalagi dia batangnya kan masih belum terlalu kokoh ya, nih masih lentur. Ini biasanya emang seringnya gagal, karena dulu saya juga sering stek yang bagian ini itu gagal. Nah, baiknya nih kalau sahabat mau stek cincau jelly, pilih sulur yang memanjang. Nah, contoh sulur yang memanjang tuh yang kayak gini nih. Nah, seperti ini. Jadi sahabat, biasanya cincau jelly itu dia kalau udah rimbun dia tuh suka keluar sulur dari bawah dan dia tuh suka menjulur gitu. Biasanya dia itu nanti cari pijakan. Biasanya kalau ada tanah nih, nanti dia meletakkan diri aja sendiri ke tanah gitu ya. Terus nantinya akan berakar si batangnya. Gitu biasanya pengalaman saya. Nah, sahabat kalau udah punya pohon cincau jelly yang rimbun, pilihlah batang yang sudah bersulur seperti ini, yang menyulur ke bawah. Nah, kalau yang udah menjulur lurus kayak gini nih dari bawah, ini tuh kualitas batangnya bagus tuh. Lihat. Batangnya tebel, kokoh. Walaupun lentur, dia tuh biasanya ukuran batangnya lebih besar dan lebih kokoh. Nah, inilah yang bagus untuk kita stek. Kita pilih yang ini. Nah, kalau udah nemu batang yang sehat, batang yang bagus, kita tinggal potong aja pakai gunting nih. Kita gunting ya. Ini udah saya potong ya. Bisa dilihat kalau sulur yang dari bawah ini biasanya dia masih lurus tuh. Masih lurus, ini enak banget untuk kita stek. Nah, step selanjutnya sahabat bukan nggak bisa sih, tapi lebih baik sih jangan main langsung tancap aja, karena kalau cincau jelly biasanya itu dia keluar akarnya dari bagian batang yang ada daun. Jadi ini misalkan ya, ini ada daun nih, biasanya dia keluar akar dari bagian sini di belakang daunnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian motong nih, motongnya kayak gini, terus kalian tancepinnya kayak gini, jadi ini posisinya kayak gini nih, misalkan ditancepin kayak gini. Nah, ini tuh biasanya nanti berakarnya lama sahabat, karena bagian ujung batang ini akan lebih lama keluar akarnya, bahkan kadang-kadang nggak keluar akarnya. Yang akan keluar akar itu biasanya dari belakang daun sini gitu sih kalau menurut pengalaman saya. Kalau sahabat punya pengalaman yang lain atau yang saya sampaikan ini kurang tepat sih, mohon maaf ya. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita potong dulu nih batang-batangnya ya. Ini udah saya potong nih. Jadi saya tuh potongnya per batang itu posisinya udah gini nih sahabat. Jadi bagian ujungnya itu langsung ke bagian yang ada daunnya. Jadi pada saat nanti kita tancepin ke media tanam seperti ini, nah si bagian yang akan keluar akar itu posisinya pasti di bawah gitu ya. Kalau udah dipotong kayak gini tuh bagian daun di bawah, ini daunnya boleh kita ilangin, boleh juga enggak, karena daunnya juga nanti akan busuk gitu kan. Tapi lebih baik diilangin. Terus kita tinggal tancap. Nah, ditancepinnya ini di media tanam. Saya pakai campuran sekam, sedikit pupuk kandang dan tanah subur. Tapi sahabat bebas mau pakai campuran media tanam apapun, yang penting prinsipnya dia itu nggak terlalu padat alias gembur dan subur. Nah, kalau udah ditancap kayak gini, jangan dikenain sinar matahari langsung sama hujan langsung. Jadi simpannya itu di tempat yang teduh tapi terang. Biasanya nanti selang 2-3 minggu dia sudah mulai keluar daun baru, tandanya sudah berakar gitu. Gampang ya sahabat. Itulah tadi tips and tricks saya kalau stek cincau jelly gitu. Karena dari pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya, kalau main asal tancap aja nggak pas posisinya, itu lebih seringnya dia waktu di stek langsung garing pohonnya
Nah, sekian video kali ini. Mudah-mudahan yang baiknya bisa diambil, yang jeleknya jangan diambil ya sahabat, karena saya juga cuman manusia biasa yang hanya ingin sharing aja tentang kegiatan berkebun. Semoga video kali ini ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Happy gardening. Wassalamualaikum.